teman-teman, ini sawah saya yang dihajar oleh tikus ya kemarin ya. Tepatnya hari ini hari Sabtu, berarti hari Kamis ya. Dan saya lihat pagi ini teman-teman ya, ini saya lihat tidak ada tambahan teman-teman. Ini habis dimakan lusa ya berarti ya. Tapi saya lihat tidak ada tambahan. Ini sudah saya kasih makanan yang beracun ya, pakai racumi, dikasih beras seperti ini ya. Ada ini, cuma kelihatannya dimakan teman-teman ya, tadi malam ya dimakan. Saya juga memberikan rumah burung hantu di sana. Kemudian kalau ini bekas-bekas ini dimakan tikus, ini kelihatannya tadi baru lusa teman-teman. Nah, kelihatannya pagi ini tuh tidak ada yang tambahan untuk yang dimakan tikus teman-teman. Malah dia makan racuminya ini ya. Nah, ini kira-kira kenapa teman-teman ya. Jadi saya melakukan ini pagi ini akan kita tunjukkan kenapa tidak ada tambahan untuk lahan barunya atau tikusnya memakan lagi, itu tidak ada kenapa ya. Jadi mari kita belajar bersama teman-teman. Ini benar-benar alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada tambahan. Ini makanan yang dimakan lusa ya. Jadi tak kemarin sore atau iya sore tepatnya, itu saya kasih perlakuan teman-teman, perlakuan ya, yang nanti akan saya tunjukkan. Dan ya alhamdulillah tidak ada tambahan lagi. Nah, perlakuannya apa? Mari kita simak bersama. Ya teman-teman semua, langsung saya tunjukkan ya. Ramuan pertama adalah seperti yang kemarin kita lihat di video sebelumnya ya. Ini adalah pace teman-teman ya, buah pace yang sudah dipotong-potong. Mungkin di tempat teman-teman tuh banyak ya. Jadi pace ini kemarin saya ambil, kemudian saya cacah seperti ini. Tujuannya apa dicacah? Karena biar cepat membusuk ya. Karena bau pace ini sendiri sangat menyengat teman-teman ya, sangat menyengat, dan tikus cenderung tidak suka. Nah, kalau tidak dicacah tidak apa-apa, tapi asal cari yang sudah masak, itu gampang sekali busuk dan berbau. Tapi kalau memang mentah ya, seperti ini masih mentah teman-teman, ini sebaiknya dicacah agar mempercepat pembusukan. Nah, jadi bahan pertama yang saya gunakan adalah pace teman-teman. Untuk jumlahnya bebas ya, dan ini sangat efektif ya teman-teman. Ini saran juga dari teman-teman di youtuber sebaiknya ditambahkan pace. Kemudian yang kedua teman-teman, saya menggunakan ketumbar ya, seperti biasa. Cuma bedanya ini ketumbarnya saya taburkan ya, karena kalau di spray teman-teman, kemarin sudah saya coba tidak efektif karena di tempat kami sering hujan. Jadi ketika di spray pagi, sorenya hujan, sudah airnya itu yang melekat di pohon padi itu hilang. Jadi tikus tetap memakan teman-teman. Itu yang menjadi kendala. Jadi ini saya rubah konsepnya dari menyepray menjadi menaburkan teman-teman ya. Jadi taburkan di area sawahnya, dikenakan pada padinya seperti itu. Berikutnya larutan bahan berikutnya adalah pasir teman-teman. Kenapa saya menggunakan pasir? Ya, karena memang pasir itu untuk meratakan teman-teman ya. Sebenarnya kalau dicampur dengan pupuk saya tidak tahu bagaimana ya, tapi kalau pasir cenderung aman untuk tanaman. Dan memang tujuannya untuk meratakan ya, karena ketumbarnya mau berapapun ini bisa diratakan gitu loh. Jadi kalau dicampurkan nanti tujuannya untuk meratakan volume atau kuantitasnya ya. Jadi biar kalau misalkan untuk menabur segini banyak itu cukup, misalkan seperti itu. Jadi kalau ketumbar segini taburkan ya tidak bisa area luas. Kalau ditambah pasir bisa lebih luas. Nah, caranya teman-teman cukup ini nanti kita aduk ya bersama-sama ya. Jadi pasir sama ketumbar ini kita aduk. Kemudian si pacenya untuk apa ya? Pacenya ini ada dua cara teman-teman ya. Bisa ditaruh di pematangnya ya. Bisa juga ditaruh, disebarkan di tengah. Cuma kalau di tengah saya tidak tahu ya, apakah nanti akan tumbuh
ya. Si pace-pace ini akan tumbuh ya. Hari ini si pacenya ini akan saya taruh di pinggir-pinggir saja teman-teman ya. Jadi di pinggir-pinggir saja. Kemudian yang ketumbar ini akan saya taburkan di tengah pada tanaman padinya. Begitu teman-teman ya. Kita aduk terlebih dahulu. Ya, kita ambil wadah aja secukupnya aja teman. Ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan bubuk ketumbarnya secukupnya aja teman-teman ya. Kira-kira itu areanya bisa menjangkau gitu aja. Terlalu kebanyakan mungkin karena saya bawa ketumbarnya sedikit ya teman-teman. Cukup ditabur seperti itu ya teman-teman. Ini sudah sangat berbau teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti cukup kita taburkan pada area-area yang dimakan tikus, atau kalau lebih baik mau ya disebarkan merata seluruh area saja, biar tikusnya tidak kemana-mana teman ya. Jadi seperti itu. Oke, itu yang langkah pertama untuk rahasia kita dalam menangani hama tikus menggunakan serbuk ketumbar ya. Jadi serbuk ketumbarnya saya ulangi sedikit, di blender ya, di blender kering teman-teman ya, di blender kering, kemudian kita campurkan dengan pasir. Memang tujuannya untuk meratakan. Apakah bisa dicampur dengan pupuk? Saya kira tidak apa-apa teman-teman ya, karena pupuk itu kan sifatnya ketumbar itu kan sifatnya organik ya. Jadi saya kira aman untuk pupuk. Jadi kalau emang ditabur mau dengan pupuk sih tidak masalah. Tapi kebetulan tempat saya ini baru dipupuk, jadi tidak saya campurkan dengan pupuknya. Oke, kita coba dulu ya, kita taburkan dulu teman-teman. Ya, jadi cukup seperti ini teman-teman ya. Kita ambil serbuknya ketumbar, kita taburkan aja merata di lahan padi ya. Kita taburkan seperti itu sampai rata pada daerah yang terkena padi. Kemudian berikutnya teman-teman ya, untuk buah pace ini ya teman-teman, saya sarankan bisa juga dicampurkan dengan pasir, ini disebar di tengah. Cuma saya khawatir ya, ketika ini dibuang di tengah, ini kalau nanti tumbuh kan malah repot nanti ya. Jadi ini hari ini akan saya taruh di pematang-pematangnya saja. Jadi tinggal taruh seperti ini ya. Apa sih ini, seperti pagar ya teman-teman ya. Kita memagari biar si tikus ini enggak keliaran di tempat kita seperti itu. Jadi ini sifatnya memagari saja ya, agak jauh aja karena baunya sudah cukup menyengat. Seperti itu teman-teman ya pada pagi hari ini. Jadi saya menggunakan metode baru untuk penanganan hama tikus ya. Jadi padi saya sudah bagus, kemarin diajar tikus. Kita tetap berusaha teman-teman ya. Jadi tetap berupaya lah seperti itu. Mungkin itu saran saya dari teman-teman semuanya untuk petani Indonesia. Kita tidak berhenti untuk berupaya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan larutan ketumbar itu efektif, tapi saya kira efektifnya ketika musim hujan ya, karena kering dan memang airnya bisa melekat kalau dispray dengan itu ketumbar. Tapi hari ini karena sering hujan di tempat kami, ini saja sudah pagi ini sudah mendung ya, maka kalau ditaburkan seperti ini dia tetap melekat pada tanamannya, pada airnya pun masih berbau. Jadi itu ide kita pada pagi hari ini. Kita menggunakan serbuk ketumbar yang dicampur dengan pasir ya. Saran bisa dicampur dengan pupuk juga ya. Kemudian menggunakan pace, buah pace ya, atau mengkudu namanya ya kalau di tempat
teman-teman mungkin mengkudu namanya, itu untuk menciptakan bau yang tidak sedap untuk hama tikus. Berikut hari ini berbagi info teman-teman, tidak ada maksud untuk apa-apa, kita saling berbagi ya. Namun lagi ya, jadi tetap kita gunakan pembunuh karena sifatnya semua tadi yang saya jelaskan itu mengusir, tidak membunuh. Jadi angka baiknya kita menggunakan seperti rumah burung hantu ya. Jadi ada di sana teman-teman, ada tiangnya juga, saya kasih tiang. Selain rumah burung hantu juga dikasih tiang juga. Bisa menggunakan cara lain ya teman-teman. Kalau memang menggunakan racun ya silahkan ya, cuma memang efeknya berganda ya. Ketika Anda menggunakan racun dan ada burung hantunya, takutnya ketika tikus itu makan racun dan dimakan burung hantu, nanti burung hantunya yang mati ya. Jadi itu yang mungkin menjadi pertimbangan kita semuanya ya. Cuma kadang-kadang memang kita tidak bisa ya, tidak sabar ya, pengennya segera mati dan segera pergi ya. Itu saran dari kami, dari petani di Jawa Timur ya, dari Nganjuk. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.